Berjalan secara rutin minimal 15 menit sampai 30 menit, kalau bisa sampai 30 menit paling tidak setiap hari, ternyata bisa memberikan dampak yang sangat positif untuk kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Mangkes Muda. Teman-teman sekalian, saya di pinggir pantai Parangtritis mau menyampaikan salah satu kegiatan kita sehari-hari, yaitu berjalan. Tapi bukan sekedar berjalan, yang akan saya sampaikan adalah berjalan secara rutin minimal 15 menit sampai 30 menit, kalau bisa sampai 30 menit paling tidak setiap hari, ternyata bisa memberikan dampak yang sangat positif untuk kesehatan kita. Bahkan berjalan, dikatakan oleh Hippocrates, seorang pakar kedokteran kuno, mengatakan bahwa berjalan merupakan obat yang sangat baik untuk mengobati berbagai macam penyakit, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan berjalan secara rutin, ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari sisi kesehatan. Yang pertama, dengan berjalan, mood kita, perasaan kita akan jauh lebih baik, jauh lebih fresh daripada orang yang mager atau malas gerak di rumah saja, apalagi tiduran saja, apalagi cuma sekedar main HP. Di samping dia tidak bergerak, akan mengurangi salah satu manfaat dari berjalan, dia juga akan terkena radiasi dari HP itu sendiri. Ini salah satu manfaat berjalan adalah akan memperbaiki mood, perasaan. Kita keluar rumah, kita akan merasakan udara segar, kita akan merasakan pemandangan baru, kita akan merasakan suasana baru daripada kita di rumah saja atau di tempat kerja. Nah, kalau kita berjalan secara rutin setiap hari 15 menit sampai 30 menit, apalagi lebih ya, apalagi sampai 2000 langkah atau bahkan sampai 10.000 langkah, ini akan memberikan dampak yang sangat baik untuk kesehatan kita, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa manfaat lain yang bisa kita dapatkan ketika kita berjalan secara rutin. Tentu saja bukan hanya seminggu sekali atau ketika hari libur saja, bukan, tapi rutin dilakukan setiap hari. Kalau Anda punya rumah kemudian jauh dengan tempat ibadah Anda, masjid Anda, ya, ketika setiap hari berjalan kaki Anda melangkah ke masjid, sholat 5 waktu dengan jarak yang cukup lumayan, ya, bisa sampai 2000 langkah misalnya, atau dalam menempuh perjalanan itu sampai 15 menit secara terus-menerus rutin, ya, kalau bisa secara terus-menerus secara khusus. Tapi kalau tidak bisa, dalam sehari ada 3000-4000 langkah walaupun tidak terus-menerus, maka ini akan dampaknya akan sangat luar biasa positif untuk kesehatan kita. Nah, kalau kita rutinkan, memang sengaja kita berjalan secara rutin setiap hari, ini dampaknya tentu juga akan lebih baik lagi. Dari sisi jantung kita akan berdetak lebih baik, otot-otot jantung akan bekerja lebih baik, ya, akan terlatih. Karena kita berjalan akan mengeluarkan energi, membutuhkan oksigen dalam tubuh kita, dalam otak kita, dalam otot-otot kita, sehingga jantung akan terlatih untuk berdetak lebih kencang untuk memenuhi kebutuhan oksigen, memenuhi kebutuhan nutrisi, memenuhi memompa darah untuk disalurkan ke seluruh area jaringan di tubuh kita atau melalui pembuluh darah tentu saja. Nah, kemudian teman sekalian, berjalan juga bisa mengurangi penyakit diabetes mellitus, risiko terjadinya penyakit diabetes mellitus, karena dengan berjalan akan membakar gula, membakar kalori yang ada di dalam tubuh kita, di dalam otot-otot kita, sehingga risiko penumpukan gula atau kalori di dalam tubuh kita akan menjadi minimal atau akan bermanfaat dengan baik, akan dirubah menjadi tenaga, ya, apa yang kita asup dari makanan kita, dari minuman kita berupa gula akan segera diurai, dibakar menjadi kalori atau menjadi tenaga, ya. Kemudian teman sekalian, ketika kita berjalan secara rutin, kita juga akan mendapatkan tercegahnya penyakit nyeri sendi, ya. Karena sendi kita terlatih, khususnya sendi kaki, sendi telapak kaki, sendi badan juga kita, sendi tangan juga kita latih. Karena dengan berjalan bukan hanya kaki saja yang bergerak, ternyata tangan kita juga bergerak, badan kita bergerak, tangan kita melambai, itu juga bagian dari gerakan dari otot-otot yang akan terlatih, sehingga menjadi lebih rileks, lebih teregang, dan ini akan bermanfaat bagi tubuh kita, bagi oksigenasi di otot-otot tersebut, di sendi-sendi tersebut. Ini akan bermanfaat untuk kesehatan, mengurangi nyeri-nyeri pada persendian kita, termasuk nyeri pinggang juga bisa terkurang atau berkurang dengan kita berjalan secara rutin. Nah, teman sekalian, berjalan juga bermanfaat untuk memperbaiki atau meminimalkan
terjadinya gangguan stroke ya, karena jantung akan bekerja dengan baik, pembuluh darah akan bekerja lebih baik, kolesterol juga akan berkurang atau terbakar, akan terbuang ya dengan aktivitas jantung kita yang jauh lebih baik karena aktivitas kita dengan berjalan tersebut. Maka risiko terjadinya penyakit stroke karena aktivitas berjalan secara rutin juga akan menjadi minimal, atau bahkan bisa dikatakan oleh para pakar kesehatan bahwa dengan berjalan 15 sampai 30 menit setiap hari sama saja dengan berlari ya, dalam hal risiko mencegah penyakit stroke atau penyakit jantung juga. Nah, ini kan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Demikian pula manfaat-manfaat yang lain bisa kita dapatkan ketika kita berjalan secara rutin, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah bagi ibu-ibu khususnya, berjalan dapat menstabilkan berat badan kita, bahkan dapat menurunkan berat badan kita. Apalagi kalau ditambah dengan diet, dengan makanan yang kita makan sehari-hari, kita sharing, kita pilih-pilih, jangan sembarangan. Ini akan sangat membantu untuk mengurangi berat badan atau menstabilkan berat badan kita agar tetap sehat. Cendrawasih Purba, terima kasih dan sampai jumpa. Dari Yogyakarta saya menyampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.